semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NIM 12300021019 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya akan membahas materi tentang biolistrik mata kuliah Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Nur Kurni Asuti, STMT, dan dosen PJMK-nya Ibu Lailatul Husnul Rizki, SST, MPH. Baik, seperti yang saya bilang tadi, kali ini kita akan membahas tentang materi biolistrik, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pengertian biolistrik, kemudian apa saja macam-macam gelombang, kemudian isyarat dari kelistrikan tubuh. Baik, yang pertama adalah pengertian biolistrik. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal, di dalam otak, dalam bentuk potensi daya listrik dari pusat akal. Daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenoisme trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria. Proses respirasi sel merupakan fenomena sel-sel. Sel mampu menghasilkan potensi listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang macam-macam gelombang pada arus listrik. Gelombang arus listrik itu berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merasa saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud itu diantaranya 1. Arus bolak-balik sinusoidal, 2. Arus setengah gelombang, 3. Arus setengah penuh, 4. Arus searah murni, 5. Faradik, 6. Sentakan Faradik, 7. Sentakan sinusoidal, 8. Galvanik yang interruptus, 9. Arus gigi gergaji. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang apa saja isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama itu ada EMG atau kepanjangannya elektromiogram. Nah, pengertian dari elektromiogram atau EMG itu adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Kemudian, fungsi dari elektromiogram berfungsi sebagai pencatat potensi otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Sistem kerjanya yaitu otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25 sampai 2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan saraf piemotor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG ini pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaannya diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal.
Kemudian contoh alat EMG atau elektromiogram. Contoh alat EMG yaitu elektromiografi. Inilah contoh gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu EKG atau elektrokardiogram. Pengertiannya yaitu elektrokardiogram atau EKG itu merupakan rekaman aktivitas kelistrikan jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Cara pemeriksaannya yaitu saat pemeriksaan berlangsung, elektrode ditempelkan di dada, lengan, dan tungkai. Elektrode yang dipasang biasanya berjumlah 10 atau 12 buah, berbahan plastik dan berukuran kecil. Tiap kabel elektrode tersambung ke mesin EKG untuk merekam aktivitas kelistrikan jantung. Kemudian, fungsi atau kegunaan elektrokardiogram EKG yaitu 1. Merupakan standar untuk diagnosis aritmia jantung. Kemudian 2. Menandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infarkt jantung akut. 3. Digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. 4. Kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru atau hipotermia. 5. Membantu menemukan gangguan elektrolit, misal hiperkalmia dan hipokalemia. 6. Memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misal blok cabang berkas kanan dan kiri. Kemudian, sistem kerjanya. Sistem kerja dari elektrokardiogram ini ditentukan hasil catatan aktivitas elektrik sel otot jantung. Pada sel otot jantung, ada darah penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi dan repolarisasi, yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram atau EKG. Nah, kemudian contoh alat EKG atau elektrokardiogram seperti gambar ini. Baik, kemudian yang ketiga yaitu EGG atau elektrogastrogram. Pengertiannya dari elektrogastrogram adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian, fungsinya adalah yang pertama, elektrogastrogram berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAG. Kemudian yang kedua, elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Kemudian sistem kerjanya yaitu elektrode yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Kemudian contoh alat EGG atau elektrogastrogram seperti gambar ini. Kemudian yang keempat, ENG atau elektroneogram. Pengertiannya dari elektroneogram atau ENG adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Fungsinya apa? Fungsi dari elektroneogram atau ENG itu berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita mistenia gravis. Kemudian, sistem kerjanya yaitu sebuah elektroneogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneogram merupakan salah satu potensi aksi saraf.
tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka. Kemudian contoh alat elektroneogram seperti gambar ini. Kemudian yang kelima yaitu ERG atau elektroretinogram. Pengertian dari elektroretinogram atau ERG adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Kemudian fungsi dari elektroretinogram atau ERG berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Kemudian, bagaimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruang gelap selama 30 menit. Kemudian, peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan matanya berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Baik, kemudian contoh alat ERG atau elektroretinogram yaitu seperti gambar ini. Baik, kemudian yang keenam yaitu EOG atau elektrokulogram. Pengertian dari elektrokulogram atau EOG adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Kemudian, sistem kerjanya. Pada pengukuran ini, sepasang elektrode diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0 derajat. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrokulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak sekali EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata, gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nistagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Kemudian contoh alat EOG atau elektrokulogram adalah ini, seperti gambar ini. Kemudian yang ketujuh yaitu EEG atau elektroencephalogram. Pengertian dari elektroencephalogram atau EEG adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologi seperti gangguan kejang atau epilepsi. Kemudian, fungsinya adalah untuk 1. Mendiagnosa dan mengklarifikasi epilepsi. Kemudian 2. Mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak,
aktivasi otak, pendarahan otak, Parkinson. Kemudian yang ketiga, mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia. Narkolepsi memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Kemudian sistem kerjanya yaitu dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Contoh alatnya yaitu seperti gambar ini. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video berikutnya ya. Dadah.